Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masih diberi kenikmatan untuk hadir sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan kajian bersama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kitab kemarin, Fathul Majid, dan kita lanjutkan ganti kitab lagi. Kemarin sudah sampaikan oleh Pak Imam untuk dilanjutkan kajiannya, tetapi harus ganti kitab karena ada yang mengusulkan diulang lagi dari halaman satu lagi yang kemarin, sehingga dari Pak Imam memutuskan ganti kitab saja. Nanti biar ada ilmu baru ada ilmu baru. Dan saya sampaikan kepada Pak Imam tentang kitab tafsir Al-Quran. Alhamdulillah beliau menyetujuinya. Saya ada beberapa kitab yang saya miliki tafsir ya. Ada tafsir Jalalain. Biasanya pesantren itu santri-santri awal pakainya Jalalain karena pembahasannya itu ringan ya, sedikit gitu. Dan juga saya pernah belajar kitab tafsir An-Nawawi, Imam An-Nawawi, dan juga ada tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini yang saya bawa adalah tafsir Ibnu Katsir juz 1. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini ada 4 juz. Kalau kita kaji selesai, berarti paling tidak membutuhkan waktu minimal 20 tahun ya. 20 tahun itu baru kita tuntaskan. Wallahu a'lam ya. Kita belajar terus bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, sebagai pengantar ya. Tafsir itu apa? Kalau kemarin kita belajar tauhid ya, sekarang ada ilmu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang penjelasan isi sebuah teks. Yang dimaksud di sini adalah teks yang berupa ayat-ayat Al-Quran. Yang kita baca setiap hari Al-Quran, kita baru membaca teksnya, membaca ayatnya. Kita belum pernah mengupas artinya apa, kemudian makna yang terkandung seperti apa. Nah, tafsir adalah bagian daripada mengupas apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun secara global, tafsir ini dibagi menjadi 3. Aqsamul tafsir salas. Ada tiga macam bentuk tafsir secara global. Yang pertama bil maksur, yang kedua bil ra'yi, yang ketiga bil isyari. Ada 3. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah tafsir bil maksur, menafsiri ayat dihubungkan dengan ayat lain dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ada munasabul ayat bil ayat, ada korelasi
hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena ayat Al-Quran tidak berdiri sendiri, tapi punya hubungan baik, ya. Munasabah, punya nasabnya, punya hubungan. Nah, ini ciri yang pertama, tafsir bil maksud. Nanti kalau membicarakan satu ayat, nanti akan dihubungkan dengan mana ayat lain, sehingga nanti akan diketahui keutuhan makna yang terkandung dalam satu ayat yang dikupas. Yang kedua, ayat ini akan disandingkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengupas satu ayat, kemudian dihubungkan dengan ayat lain, selanjutnya bagaimana Rasul menjelaskan ayat itu, bagaimana Rasul mempraktekkan ayat tersebut, sehingga dasarnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengupas ayat Al-Quran itu menurut pendapat para sahabat. Tidak cukup di hadis, ya. Nanti ada pendapat beberapa sahabat Rasul yang mereka mendengarkan ayat itu, kemudian dia memiliki pendapat. Maka pendapatnya adalah berdasarkan apa yang diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi yang keempat, tidak cukup saja itu, nanti akan dikupas beberapa pendapat para ulama salaf. Para ulama salaf, baik tabi'in maupun tabi'in. Inilah salah satu di antara ciri tafsir bil maksud, ya, yang ini nanti yang kita kupas. Maka saya lebih milih ini daripada yang lain, ya. Yang lain juga sama, tapi saya lihat ini lebih apa ya, lebih terintegratif, ya, saling keterkaitannya luar biasa. Ayat ditafsir dengan ayat, ada hadis Nabi, pendapat sahabat, kemudian para ulama menjelaskan itu. Ya, tidak hanya satu ulama, nanti ada juga nanti perbedaan pendapat di dalamnya dikupas, sehingga nanti kita punya pemikiran yang tidak sempit, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengatakan saya paling benar, tapi ternyata orang lain punya pendapat, ada dasarnya. Kita punya pendapat, ada dasarnya. Maka harus saling menghargai pendapat. Biasanya orang berilmu malah lebih menghormati orang lain, tapi yang ilmunya kurang biasanya sama gesean. Udah gesean dia gitu, ya sudah. Ngeyel ibu, ya, ngeyelan. Kalau ibu kan udah lama ngaji, ya, selalu manut, ya Bu. Kemudian yang kedua adalah tafsir birro'i, akal, pemikiran. Walaupun nanti disebutkan di sana ada beberapa ayat yang berkaitan atau hadis Nabi, tapi lebih banyak menggunakan logika, menggunakan akal. Jadi akal digunakan sebesar-besarnya untuk mengupas apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah tafsir bil isyarah, tafsir dengan isyarat. Ini cukup langka, ya. Tafsir isyari itu adalah tafsir itu mengungkap sebenarnya ada isyarat apa dalam sebuah ayat yang dikupas itu. Dan ini tidak bisa dipelajari memang untuk kalangan orang tertentu, ya. Bisa melihat tafsir itu apa sebenarnya isyarat yang dipesankan, isyarat yang tersembunyi. Contoh, ya. Contoh ada ayat Al-Quran yang terakhir turun, ya, surat Al-Ma'idah ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam
Madinah. Ayat itu turun. Begitu Rasul menyampaikan ayat itu turun, sahabat pada gembira. Gembira, loh sempurna. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu untukmu. Ini kan kabar gembira. Sahabat itu gembira semuanya. Tapi ada yang menangis. Siapa? Nah, di antaranya adalah Abu Bakar menangis. Yang lain berbahagia, tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kenapa yang menangis ini? Yang lainnya bahagia, udah sempurna kan senang ya. Ternyata cerita singkat, Abu Bakar tanya kenapa kamu menangis. Maka beliau mengatakan kalau agama ini sudah sempurna, ya sudah, berarti sudah waktunya Rasulullah SAW nanti selesai misinya, pasti akan dipanggil oleh Allah. Ini Abu Bakar menangis. Udah sempurna, Nabi sudah selesai tugasnya. Mau ngapain? Ya enggak, selesai kok. Mau diperpanjang? Enggak, selesai. Nah, Abu Bakar ada isyarat apa ini? Nah, ada isyarat berarti Nabi tidak lama lagi akan wafat. Nah itu diantara macam-macam tafsir ya. Jadi syari sampai segitu. Biasanya orang-orang tasawuf yang mempelajari tafsir syari itu jadi lebih mendalam apa makna yang sesungguhnya terjadi dalam ayat itu. Hadirin rahimakumullah. Nah itu sekilas tentang macam-macam tafsir, dan kita insya Allah akan mempelajari satu yaitu tafsir bil maksur ya, tafsirnya bil maksur. Kenapa? Ini dasarnya nanti, jadi nanti kalau kita bahas satu ayat nanti akan dihubungkan dengan ayat lain, dihubungkan dengan sabda Nabi, dihubungkan dengan pendapat para sahabat, dihubungkan dengan pendapat para ulama salaf, tabi'in dan tabi'in. Tapi tidak harus semuanya semacam itu. Tapi itulah logika berpikirnya. Seorang mufasir punya cara berpikirnya adalah menggunakan pendekatan itu. Sedangkan yang lainnya nanti juga demikian. Adapun namanya di sini tafsirnya adalah tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imami Abil Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Damsyq. Jadi namanya tafsir Al-Qur'anul Azim. Saya pernah mengupas ayat ini dalam satu mata kuliah hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis. Dosen saya Profesor Dr. Mujibatur Rahman masih apa ya, gak lupa. Prof Mujib ya. Saya dapat materi itu mengupas tafsir Ibnu Katsir, tapi dengan menggunakan hermeneutik. Nanti bisa kita kupas ya. Kemudian di sana saya jelaskan ternyata tafsir Ibnu Katsir ini dulu ketika Ibnu Katsir masih hidup belum ada kitab ini. Belum ada kitab ini. Jadi beliau itu punya banyak santri. Kalau ngaji kayak gini, kemudian santrinya mencatat, mulai surat Al-Fatihah, santri mencatat, dikumpulkan. Termasuk beliau juga mencatatnya. Sampai beliau meninggal dunia belum dibukukan. Sebenarnya begitu. Jadi beliau bukan yang mencetak tafsir Ibnu Katsir. Bahkan termasuk namanya bukan dari beliau. Beliau hanya menyampaikan ngaji sampai tuntas ya, 30 juz. Kemudian beliau meninggal dunia. Ini para muridnya berpikir eman kalau tidak dibukukan. Akhirnya dikodifikasikan, dikumpulkan, tafsirnya menjadi 4 jilid dengan diberi nama di sini adalah tafsir Al-Qur'anul Azim. Namanya tafsir Al-Qur'an
Al-Alim. Tapi lebih banyak dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Imam Abul Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Damsyiki Al-Juz'ul Awal. Kita mulai dari juz yang pertama. Begitu Bapak Ibu untuk pengenalan kitab di awal ya. Masih pengantarnya, ada yang mau berkomentar atau bertanya? Dipersilakan. Kalau ada. Kalau tidak, kita akan mulai dari Suratul Fatihah. Nanti ke depan kalau bisa ngajinya sambil bawa mushaf Al-Quran ya. Nah, itu lebih enak. Jadi ngajinya tidak hanya mendengarkan tapi membawa Al-Quran saja. Nggak usah bawa kitabnya, bawa Al-Quran. Nah, kita akan mengupas di sana. Suratul Fatihah. Yuqalu laha Al-Fatihatu. Kita akan mulai dari surat yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Suratul Fatihah. Yuqalu laha Al-Fatihah itu ada nama lain, ya. Ada nama lain di sini ada 10 nama. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada kenal nama selain Al-Fatihah, jangan kaget. Yang pertama adalah Al-Fatihah sendiri ya, Al-Fatihah. Ai Fatihatul Kitabi khatton wa biya taftahul qira'ata fis sholati. Al-Fatihah karena dia adalah pembuka kitab yang tertulis, bahkan dengan Al-Fatihah itu membuka bacaan sholat. Nah, maka Al-Fatihah menurut ilmu fikih merupakan rukun sholat. Maka memulai pembacaan doa yang lain adalah didahului dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa yuqalu aidan umul kitabi. Yang kedua namanya umul kitab. Kalau bahasa kita umum itu kan ibu, kitab itu buku. Jadi umul kitab adalah ibunya buku, bukan ibu tapi induknya ya. Induk itu babonnya ya. Apa namanya? Ya induknya kitab itu adalah Al-Fatihah. Dinamakan umul kitab karena memang itu induknya ada di Al-Fatihah. Semuanya bermuara kepada Al-Fatihah. Larinya adalah ke sana. Kemudian yang kedua, ayat ketiga adalah umul Quran. Nah, sama menggunakan bahasa umul Quran. Umul Quran berarti induknya atau intisarinya daripada Al-Quran. Sama Alkitab ya Al-Quran, Al-Quran ya Alkitab. Tapi Alkitab bukan kitab selain Al-Quran ya. Nah, sekarang ada agama lain yang menyebutnya Alkitab. Sejak kapan menyebut Alkitab? Ya, sejak kapan menyebutnya Alkitab? Ya, kalau kita Alkitab adalah Al-Quran, beda yang lain karena menggunakan al. Kalau tidak menggunakan al nggak masalah. Kalau namakan kitab, oke, kitab artinya adalah umum. Tapi kalau menggunakan al, berarti harus Al-Quran. Karena maknanya adalah ma'rifat tertentu. Alkitab itu adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat adalah Alhamdu. Nah, dinamakan juga namanya surat Alhamdu. Ya, jadi kalau memang, ayo baca Alhamdu itu boleh. Kok Alhamdu sih? Ini berarti belum pernah membaca, mengkaji tafsir itu. Ayo baca Alhamdu. Ibu langsung Alhamdulillahirabbil alamin ya salah. Mulai dari ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo baca Alhamdu. Berarti ada surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat adalah as-salatu.
dinamakan as-sholat, dinamakan juga sholat. Ayo baca surat sholat gitu ya, berarti namanya adalah Al-Fatihah. Karena di sana dijelaskan ada dasarnya ya. Liqaulihi sallallahu an rabbihi qasamtu sholatu baini wa baina abdi nisfaini fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Beliau mengatakan bahwasanya saya membagi sholat, ini Allah ya, berarti hadis qudsi. Saya membagi sholat itu antara saya dan antara hamba saya. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Namanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu hamidani abdi. Allah menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji itu al-hadis sampai nanti disampaikan. Kemudian yang keenam adalah asyifa. Asyifa artinya obat. Kenapa dinamakan asyifa? Di sini ada keterangan dinamakan asyifa. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan begini. Fatihatul kitab sifaun min kulli sumin. Surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala macam racun. Obat dari segala macam racun itu namanya asyifa'u atau adalah asyifa. Jadi obat. Karena ada sahabat yang pernah mengobati orang terkena sengatan kalajengking kalau nggak salah ya, bacakan Fatihah, minum, sembuh itu. Berarti memang itu adalah asyifa. Syifa tidak hanya sekedar untuk syifa batiniah, tapi juga syifa untuk lahiriah. Jadi kalau kita sakit, udah bacakan Fatihah gitu ya, itu boleh. Maka dinamakan asyifa'u. Wa yuqalu laha ar-ruqyah. Dinamakan juga dengan ruqyah. Apa ruqyah? Ya, untuk mengobati penyakit kejiwaan atau kesurupan atau kena makhluk halus ya, bacakan Al-Fatihah. Maka dia dinamakan dengan ar-ruqyah. Jadi kalau nanti ayo kita baca ar-ruqyah, nanti surat Al-Fatihah. Ada dasarnya di sini ya. Ada dasarnya dalam sebuah hadis yang sahih, dijelaskan ada seorang laki-laki meruqyah orang yang sehat tetapi tersengat kalajengking. Kemudian diruqyah dia. Jadi kena sengatan kalajengking atau mungkin kena sengatan ular ya, dibacakan surat Al-Fatihah. Maka Rasul berkata, "Mama yudrika anha ruqyatan." Loh, kok kamu tahu Al-Fatihah bisa untuk ruqyah gitu. Tapi enggak ngajarkan ya. Tapi kok kamu tahu? Jadi Nabi tidak mengajarkan ya. Sahabat mungkin inisiatif ya. Inisiatif apa? Untuk membaca itu sembuh ya. Maka Nabi mengatakan, "Lo kok tahu?" Kenapa kok kamu tahu bisa? Itu merupakan ruqyah untuk menyembuhkan penyakit. Ruqyah di sini tidak hanya untuk yang kena kena santet atau kena jin gitu ya. Ternyata di sini kena sengatan kalajengking. Itu juga ruqyah. Ruqyah di sana. Tapi tinggal sekarang yang membaca Al-Fatihah siapa ya? Yang membaca sahabat kok. Yang membaca sahabat sembuh.
Kalau kita kira-kira sembuh nggak? Insya Allah yakin lah. Oh kita mau ngobati kok nggak yakin, ya? Aduh aku mau ngobati tapi sebelah sahabat, mari orang ya orang mari. Kenapa? Ragu-ragu orang mari, ya? Yakin, insya Allah sembuh kayak gitu. Dasarnya dari firman Allah surat Al-Isra ayat 82. Nah gimana? Karena jadi minal Quran ma wasyifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, dijelaskan materi itu ayatnya. Wa nazzil al-Qur'an wa syifa wa rahmatun wala yazidu zalimina illa khasara ya. Dan jelaskan sana ayatnya. Kita belum sampai ke sana ya. Kemudian yang nomor 8 Asasul Quran. Loh, kok dinamakan Asasul Quran ya? Asasuha Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa dinamakan dengan asasnya Al-Quran? Asas itu artinya pondasinya ya. Karena di sana ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat maka semuanya adalah menjadi kuat. Kemudian yang ke-9 Al-Waqiyah. Namanya Al-Waqiyah. Kemudian yang terakhir adalah Al-Kafiyah. Ada 10. Ada 10 nama lain daripada surat Al-Fatihah. Lanjut. Hadirin rahimakumullah, wa hiya makkiyatun. Surat Al-Fatihah dikategorikan surat makkiyah. Masuk makkiyah di sini ya. Makkiyatun adalah surat makkiyah. Wa qila madaniyatun. Ada Madinah ini. Berarti ada perbedaan pendapat. Ini sudah mulai kita diajari berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat bukan untuk menyalahkan, ya. Berbeda pendapat tidak untuk menyalahkan, tapi kita mengetahui bahwasanya sudah mulai ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kalau yang mengatakan makkiyah itu Ibnu Abbas, Qatadah, Abul Aliyah. Sedangkan yang mengatakan itu madaniyah adalah Abu Hurairah, Mujahid, atau bin Yasar, Az-Zuhri. Nah, itu sama-sama ada sahabat ya, sahabat dan juga ada tabi'in. Nah, itu udah mulai berbeda pendapat. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan ayat makkiyah dan madaniyah itu apa? Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya ayat makkiyah. Kalau ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu Madinah. Bukan ayat yang diterjemahkan dan bukan itu. Walaupun namanya makkiyah dan madaniyah, tetapi perbedaan adalah perbedaan hijrahnya. Sebelum hijrah namanya ayat makkiyah. Setelah hijrah namanya ayat madaniyah. Bisa dipahami ya? Nah, itu semacam itu. Perbedaan pendapat gimana? Gak usah diributkan. Memang ada perbedaan pendapat. Kalau orang mengatakan Madinah, ya boleh. Makkiyah silakan. Kita tidak sampai wilayah untuk saling bersitekan. Berarti kita nambah wawasan yang ada di sana. Wa innama ikhtalafu fil bismillahi hal hiya ayatun mustaqiyatun min awwaliha kama huwa inda jumhuri qiraatil Kufah wa qalu jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Nah, ini mulai ada perbedaan pendapat. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah?
Ini kalau diunggah kayak gini tidak membuat kita pusing enggak? Enggak ya? Pinter. Nanti ada alasannya di sini ya. Nanti ada alasannya. Mengapa? Jadi mereka itu berbeda pendapat di sini. Beda pendapat tentang ayat itu nanti masuk kemana gitu. Ayat itu masuk ke sana kemana? Tapi belum dikupas di sini. Nanti akan dijelaskan di sana. Selanjutnya, hal tajibu qiraatul Fatihah 'alal ma'mum fi salatu aqwali lil ulama. Ada pertanyaan. Apakah wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika salat berjamaah? Fihi salah satu aqwal lil ulama. Ada 3 pendapat. Kalau kita baca ini salatnya enak. Yang nomor 1 ya silakan. Yang nomor 2 silakan. Yang ketiga silakan. Loh, tidak saling menyalahkan. Kenapa saling menyalahkan? Taunya hanya 1. Gitu ya Bu ya. Maka ada pertanyaan di sini, hal tajibu, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Maka ada 3 pendapat. Yang pertama, annahu tajibu alai qiraataha. Yang pertama wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Kama tajibu ala imami umil ahadisil mutaqaddimah. Sebagaimana kewajiban bagi seorang imam itu wajib membaca Al-Fatihah, makmum pun hukumnya juga wajib membaca Al-Fatihah. Yang kedua, la tajibu 'alal ma'mumi qira'ata bil kulliyati lil Fatihati wala ghairiha. La fi sholatil jahriyah wala fi sholatil sariyah. Siriyah ya. Sariyah. Yang kedua, tidak wajib makmum membaca Al-Fatihah. Dalam sholat berjamaah, makmum nggak perlu membaca surat Al-Fatihah. Baik itu sholatnya sholat yang jahar berarti maghrib, isya, subuh ya, jahar, atau mungkin yang sir, fi sholatil siriyah, atau sholatnya yang sir, zuhur dan asar. Pendapat yang kedua nggak wajib, tidak wajib orang itu untuk membaca. Bacanya, alasnya apa? Man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatan. Apabila kita sholat berjamaah ada imam, maka bacaan imam yang sudah dibaca itu sudah cukup bagi makmumnya. Maka makmum tidak perlu membaca lagi. Sama sih pahami ya? Mau pilih yang mana? Nah, kemudian yang ketiga, annahu tajibul qira'ata 'alal ma'mumi fi sirriyah lima taqaddam wala yajibu dzalika fil jahriyah lima sabata fi sahihil Muslim. Qala Rasulullah sallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bi fa idza kabbara fa kabbaru wa idza qara'a fa ansitu. Pendapat yang ketiga, wajib untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum apabila sholatnya sir. Sholat sir itu berarti imam tidak membaca jahar ya. Zuhur, asar kan tidak jahar. Maka pendapat yang ketiga wajib baca Al-Fatihah. Jangan menang, jangan Allahu Akbar, menang.
Mana malah ngalamun ya, nanti nggak tahu apa ya. Maka ketika sir baca, tetapi ketika imam jahar tidak usah membacanya. Kalau yang jahar maghrib, isya, subuh, makmum tidak usah membacanya. Dasarnya adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Maka apabila imam membaca Al-Fatihah, fa'ansitu, dengarkan. Itu yang untuk sholat jahar. Jadi tidak usah baca imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Selesai, kita tidak usah membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca ayat lain, kita dengarkan lagi. Karena bacaan imam itu kita disuruh fa'an situ, suruh mendengarkannya. Ada 3 pendapat. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, enggak Pak, ada yang dulu. Monggo memilih yang mana? Pilih yang satu. Tapi sesekali pakai nomor 3 juga nggak apa-apa. Itu saya, ya. Boleh mau pakai yang satu, boleh pakai 2, boleh. Ada dasarnya semuanya ya. Di sini ada dasarnya semuanya. Menggunakan argumentasi, menggunakan dalilnya ada di sini. Monggo tinggal mau yang mana. Mau? Ya, iya. Kalau pendapat begitu. Kalau pendapat itu tidak saling menyalahkan yang lain dan tidak menganggap pendapatnya yang paling benar. Ini bukan berarti kita tidak punya pendapat ya. Hati-hati ya. Ini bukan kita tidak punya pendirian ya. Kita punya ilmu. Kita punya ilmu ya. Untuk mau yang mana? Nah, di persidangan. Setiap orang punya pendapat mana yang kira-kira menurut dirinya lebih kuat. Nah, itu saja. Menurut dirinya yang lebih kuat. Tentunya kiai ustadz ditanya bisa pendapatnya 3 berbeda. Nah, gitu. 3 berbeda. Gitu, Pak. Nah, kan nggak tanya saya ya. Tadi saya bilang apa, Pak? Tentang sejarahnya sholat dijalankan dan disirkan gimana? Oh, ini ada pertanyaan sulit ini ya. Nah, pertanyaan sholat kok ada yang jahar, ada yang sir itu ya. Saya belum bisa menjawab ini ya. Ini saya belum tahu. Mungkin ada yang bisa menjawab ya, Pak Sugeng, jawab. Oh, bukan ya, dulu satu-satu ya. Iya. Nah, kita tadi ada sholat sir, ada jahar ya. Sejarahnya gimana dulu? Saya belajarnya dulu nanti kayak gitu ya. Apakah ada latar belakangnya ya? Karena biasanya ada perintah dari Allah, ada latar belakangnya. Nah, tapi untuk yang kali ini saya mohon ditunda ya. Saya tidak berani menjawab hari ini. Nanti mungkin saya tanya sama guru saya lagi gitu ya. Mungkin ada yang bisa menjawab saya. Ada? Kita tahunya termasuk subuh kenapa 2? Bang Malim, kenapa subuh kok 2? Zuhur 4. Iya. Ada yang sifatnya mahdo dan baru mahdo. Mahdo ya memang dari sana kayak gitu. Dari sana ya kayak gitu. Yang namanya sholat subuh yo 2 rakaat. Nah, tapi ini karena pertanyaan bagus ya, saya tidak jawab sekarang ya. Saya hanya mengatakan ada istilah mahdo dan baru mahdo ya. Mahdo sudah ditetapkan itu dari sana memang dulu adalah itu. Walaupun dulu ada negosiasi ya Pak Imam ya di Sidratul Muntaha, Nabi negosiasi dengan Allah. Pertamanya 50, kurangi gitu ya. Terakhir baru sampai 5. Gitu terima kasih ya. Nanti kita cari referensinya lagi. Ya ada. Kira-kira ada nggak latar belakangnya? Kalau nggak ada ya, berarti kita hanya sifatnya
iman saja, gitu ya. Kalau memang tidak lihat, kita iman saja. Kenapa dinamakan kok Al-Baqarah? Ya, itu dari sana gitu ya. Kalau mengajar di latar belakangnya. Ada lagi? Iya. Alamat beda, kita kan menyatakan hati bahwa di Rasul. Jadi kita mengatakan Rasul sudah seperti itu, kita melaksanakan surat teladan yang baik dari Rasul. Ya, ya itu betul. Tapi kita tidak boleh berhenti situ. Ini pertanyaan kritis, harus dijawab. Ya, nah, jadi urusan taat Allah Rasul itu pasti. Tapi kita bisa mengetahui kenapa, gitu ya. Kita disuruh sholat, bukan kita langsung, bukannya kita menolak. Kita bisa bertanya, kenapa kita disuruh sholat? Apa sejarah sholat? Gitu ya. Sampai segitu nggak apa-apa. Ini untuk mulai mengasah pemikiran kita gitu ya. Ada lagi yang lain? Ini Pak Imam. Terus gimana? Dasarnya kita mengikuti imam nggak usah baca Fatihah. Iya. Dasarnya kan itu. Iya, dasarnya ini. Monggo. Kita jadi makmum wis ora samoco manut imam membaca dengarkan. Itu. Tapi rakaat ketiga kan sir. Nah, baca. Enggak baca boleh. Enggak baca boleh. Jadi misalkan sholat Isya rakaat ketiga dan keempat kan bacanya sir ya. Saya boleh Allahu Akbar saja boleh. Enggak baca. Kenapa? Karena dasarnya bacaan imam adalah sudah termasuk bacaan cukup bagi makmumnya. Jadi tidak perlu ibadah. Tapi pendapat yang ketiga, ketika sir baca, ketika jahar dengarkan. Nah, kalau saya lebih yang ini Pak. Kalau saya ya, saya lebih yang kuat ini. Kalau jahar saya dengarkan. Al-Fatihah didengarkan selesai. Kemudian membaca ayat lain saya dengarkan selesai. Nanti ketika sir rakaat ketiga saya baca, baca Al-Fatihah dan juga baca ayat yang lainnya. Pak Sugeng. Ya, ini masuk kuliah fikih, ini sholat ya, bukan apa tapi sholat. Bila kita jadi masbuk, makmum yang terlambat sholat, maka segera ikuti gerakan imam apapun. Imam lagi berdiri, saya beri Allah. Ya udah dengan takbir ya, Allahu Akbar. Kalau imam sedang sujud ya Allahu Akbar, langsung sujud. Gak usah nunggu imamnya berdiri. Karena itu perintah Nabi, kalau dapatkan imam sedang apa, ikuti. Ya. Lalu kalau imamnya sedang salamnya bisa diikuti selesai kok. Kalau belum selesai ikuti ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, dapat rakaat apa tidak? Nah, nanti masuk ke sana ya. Dapat. Batas makmum masbuk mendapatkan satu rakaat itu apabila makmum bisa melakukan rukuk bersama imam. Hadisnya sahih. Walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah, karena ada dasarnya bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka Nabi menjelaskan apabila makmum yang terlambat takbir kemudian bisa rukuk bersama imam, baru sudah dapat satu rakaat. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, imam tidak sami Allah liman hamidah, kita nggak boleh rukuk. Imam sudah ikhtiar loh, saya mau ngejar dapat satu kok. Ya nggak bisa ngejar ya, batasnya adalah rukuk. Kalau imam ikhtiar sami Allah liman hamidah, ya udah kita takbir selesai. Tidak. Doanya
ikuti imam. Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Ikuti. Nah, itu berarti belum dapat satu rakaat. Satu rakaat kalau makmum mendapati bersama imam ruku meskipun belum membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Demikian ya. Ini mukadimahnya belum selesai. Belum sampai ke pembahasan ayatnya ya. Insyaallah sampai ke sana. Karena ini hal yang penting ya. Nanti di sini dijelaskan selanjutnya ya. Akan dijelaskan tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu masuk surat Al-Fatihah? Apakah bukan? Atau termasuk bagian dari seluruh surat? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana cara membaca basmalah? Apakah dengan membacanya keras? Apakah dengan membacanya pelan, sir, atau bagaimana? Nanti dijelaskan di sini sebelum kita masuk kepada tafsir ayat yang pertama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.